Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran, mari kita bersama-sama baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bagaimana keadaan anak-anak semuanya? Semoga sehat ya, supaya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan seperti cuci tangan dan pakai masker jika keluar rumah. Pertemuan sebelumnya, kita telah belajar mengenai struktur teks ulasan. Sekarang, Ustazah ingin bertanya, kenapa kita bisa membedakan individu satu dengan yang lainnya? Karena individu satu dengan yang lainnya memiliki ciri khas yang berbeda. Dengan ciri khas tersebut seperti perbedaan warna kulit, kemudian jenis bentuk mata, bentuk bibir, bentuk hidung, ada yang pipinya cabi, ada yang pipi tirus, itu adalah salah satu hal yang bisa kita lihat dari fisik manusia untuk membedakan ciri khas masing-masing orang. Begitu pula dengan teks dalam bahasa Indonesia, masing-masing teks memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Ada dua cara supaya kita bisa melihat perbedaan atau ciri khas dari masing-masing teks. Yang satu dari strukturnya, yang kedua dari ciri kebahasaannya. Untuk struktur, kita telah belajar pertemuan sebelumnya mengenai struktur teks ulasan. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai ciri kebahasaan dari teks ulasan. Setelah pembelajaran hari ini, peserta didik bisa menentukan ciri kebahasaan dari teks ulasan. Pada pembelajaran kali ini, kita berfokus pada ciri kebahasaan teks ulasan dan contohnya. Baik, kita akan masuk kepada materi ciri kebahasaan teks ulasan. Berikut adalah ciri kebahasaan teks ulasan. Yang pertama adalah konjungsi penerang. Yang kedua, konjungsi temporal. Yang ketiga, konjungsi penyebab. Yang keempat, pernyataan berupa saran atau rekomendasi. Dari keempat ciri kebahasaan teks ulasan, ada 3 yang berawalan konjungsi. Apa itu konjungsi? Konjungsi atau bisa kita sebut dengan kata sambung atau kata hubung adalah kata untuk menghubungkan kata-kata, ungkapan-ungkapan, atau kalimat-kalimat dan sebagainya. Konjungsi ini tidak ada tujuan atau maksud lain. Konjungsi tidak dihubungkan dengan objek, konjungsi tidak menerangkan kata, konjungsi hanya menghubungkan kata-kata atau kalimat-kalimat. Masuk dalam ciri kebahasaan teks ulasan yang pertama, yaitu konjungsi penerang. Konjungsi penerang berfungsi untuk menjelaskan atau menerangkan suatu kejadian di dalam kalimat. Biasanya yang sering muncul ada kata bahwa, yakni, yaitu, adalah, dan lain-lain. Contoh kalimatnya seperti Hasan merasa bahwa semua itu terjadi karena perbuatan Anwar. Kata bahwa dalam kalimat tersebut merupakan konjungsi penerang. Kemudian contoh yang kedua, film Laskar Pelangi adalah sebuah adaptasi novel dan seterusnya. Kata adalah pada kutipan tersebut merupakan konjungsi penerang. Ciri kebahasaan teks ulasan yang kedua yaitu konjungsi temporal. Apa itu konjungsi temporal? Konjungsi temporal merupakan macam-macam kata penghubung yang menyatakan adanya hubungan waktu antara satu kalimat dengan kalimat lainnya. Salah satu ciri khas dari konjungsi temporal adalah adanya penggunaan kata-kata tertentu di dalam kalimatnya, seperti kata sejak, kemudian, akhirnya, sebelum, selanjutnya, dan lain-lain. Contoh kalimatnya seperti kemudian dia mencari Anwar.
Kata kemudian dalam kalimat tersebut merupakan salah satu contoh konjungsi temporal. Kemudian, contoh berikutnya, sejak saat itulah pemahaman Hasan tentang agama berubah. Sejak pada kalimat tersebut merupakan konjungsi temporal karena menunjukkan waktu. Selanjutnya, ciri kebahasaan teks ulasan yang ketiga, yaitu konjungsi penyebab. Konjungsi penyebab adalah konjungsi yang menyatakan hubungan penyebab dari suatu kejadian dalam kalimat. Contoh kata yang biasa digunakan yaitu karena, sebab, alasannya, dan lain-lain. Untuk contoh kalimatnya seperti itu sebabnya semangat Arya ini perlu didukung penuh. Kata sebabnya merupakan konjungsi penyebab. Kemudian, contoh lainnya, karena Rusli pandai bicara, dialah yang berbalik mempengaruhi Hasan. Kata karena dalam kalimat tersebut merupakan konjungsi penyebab. Selanjutnya, alasannya, Kartini memiliki karakter yang hampir sama dengan Rukmini. Kalimat tersebut terdapat konjungsi penyebab, yaitu alasannya. Ciri kebahasaan teks ulasan yang keempat, yaitu menggunakan ungkapan saran. Menggunakan ungkapan saran biasanya contoh kata yang sering muncul, yaitu hendaknya, harus, jangan, dan lain-lain. Contoh kalimatnya, yang pertama, jangan sampai salah pergaulan. Jangan pada kalimat tersebut merupakan ungkapan saran yang menunjukkan bahwa pembaca tidak boleh sampai salah pergaulan. Kemudian selanjutnya, harus senantiasa berpegang teguh pada agama. Harus pada kalimat tersebut merupakan ungkapan saran. Selanjutnya, hendaknya kita mau memaafkan kesalahan orang lain. Kata hendaknya merupakan salah satu ungkapan saran pada teks ulasan. Ayo kita bersama-sama simpulkan pembelajaran kali ini. Ciri kebahasaan teks ulasan ada 4. Yang pertama adalah konjungsi penerang. Konjungsi yang menjelaskan akan suatu hal. Bisa menggunakan kata bahwa, yakni, yaitu, adalah, dan lainnya. Kemudian yang kedua adalah konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini biasanya berkenaan dengan waktu, seperti selanjutnya, akhirnya, sejak, dan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah konjungsi penyebab. Biasanya menggunakan kata sebab, karena, disebabkan, dan lainnya. Kemudian yang keempat adalah ungkapan rekomendasi. Biasanya ditunjukkan dengan kata harus, jangan, hendaknya, dan lainnya. Bagaimana pembelajaran kali ini? Semoga senang dan materi bisa diterima dengan baik. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan kepada Ustazah melalui pesan daring. Selanjutnya, untuk meningkatkan kepemahaman, Ustazah sudah sediakan teks ulasan. Silakan nanti anak-anak menentukan ciri kebahasaan dari teks tersebut. Untuk lebih jelasnya, bisa dicek di tim sekalian masing-masing. Setelah mengetahui ciri kebahasaan teks ulasan, pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai cara menyajikan teks ulasan. Sebelum pertemuan selanjutnya, silahkan anak-anak membaca terlebih dahulu bagaimana cara menyajikan teks ulasan. Sekian untuk pembelajaran kali ini. Kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap patuhi protokol kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa tetap pakai masker jika ada kepentingan keluar rumah. Pembelajaran hari ini sekian, semoga bermanfaat. Utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, dan lestarikan bahasa daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.